Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur, kosong. Kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Maka berteriaklah mereka, nyala dia, salibkan dia. Lalu yang di bawah tuh, ini gambar saya dibuang aja, saya nggak perlu lihat ini. Di 1916 harus bisa baca. Oke, naikkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Udah 10 minutes sudah. Ya, jadi Pilatus sebetulnya tidak percaya ketika Yesus dikatakan sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota jam 12. Jam 12 baru jalan itu. Oke, berikutnya Dani. Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati. Karena the cross journey, how far did Jesus carry his cross, dari Christian Pure website menuliskan, for how many hours did Jesus Christ walk with the cross. Itu baca tuh, itu saya terjemahkan itu. Yesus Kristus memanggul salib selama sekitar 3 jam. Mari kita tempatkan. Mari kita berpikir cepat dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional. Semua 3 kitab sinoptik dan ditambah Yohanes percaya bahwa Yesus mati jam 3. Lalu di dalam Markus dan Yohanes dituliskan begini. Pilatus baru lepas Antua yang kita sama-sama hormati beliau itu. Yesus jalan jam 12. Perjalanan dari tempat Gabata itu, dari tempat Litrostrotos itu sampai ke Golgota pada saat itu diperkirakan 3 jam. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Sedangkan, come on, jangan tampilkan ini lagi, minta tolong. Saya nggak mau, ayo, saya tersendat. Maaf ya, jangan marah ya. Perhatikan, the history and pathology of crucifixion. Pada bagian abstrak yang menulis, kematian yang dilakukan dan dirasakan oleh para tertuduh serta orang-orang yang disalibkan itu dibuat sedemikian rupa oleh Roman Empire. Soldiers bikin paling cepat 6 jam. Sekali lagi, paling cepat 6 jam. Itu pun sudah dihitung melalui pemukulan flagellum. 3 cambuk, tapi ada tersangka, orang Ambon bilang tersangka takai. Jadi kalau ditarik hancur belakang, itu pun sudah dihitung. Berikutnya, berangkat jam 12, perjalanan 3 jam baru nyampe dia mati. Pilatus nggak percaya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea dan ia murid Yesus. Ada seorang kaya namanya Yusuf Arimatea. Dia adalah Sanhedrin. Orang yang di Kenneth juga, orang yang duduk di antara para anggota DPR dan senator sekarang. Dan dia juga termasuk rabai juga. Dia datang kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus. Di sini saya beri judul, Joseph Arimatea tahu Yesus belum mati sebetulnya. Kenapa? Kalau dia tahu Yesus mati, dia tidak mungkin datang lalu dia turunkan mayat itu, jenazah itu, karena tidak boleh bersentuhan dengan mayat menurut orang Yahudi, itu najis 7 hari. Ada masalah di sini. Di dalam ayat, bukan masalah. Maksudnya perlu kita lihat secara detail lagi. Di Yohanes 19:38 dan 40 ada tulisan soma sebagai mayat. Muslimin wal muslimah rahimakumullah bersama para tuan dan puan guruku dari Kristen, para pendeta yang terhormat dan ahli teologi. Ini 2 kata yang berbeda. Mayat itu petoma, bukan soma. Mayat itu petoma, bukan soma. Soma itu body. Kalau petoma, corpse. Sekali lagi, soma itu body. Kalau body berarti dia masih ada nyawanya. Walaupun sudah koma-koma begitu. Orang Ambon bilang sudah ya kayak gitulah. Toh? Tapi kalau jenazah corpse itu petoma. Di sini ditulisnya soma dan terjemahkannya mayat. Oke lah, silakan dilanjut. Dani, supaya kita cepat selesai. Ya udah 15 menit. Ya. Oke ya. Tuh, strong definition soma, sebelahnya petoma. Soma itu tubuh sebagai keseluruhan, jasmani tubuh, berarti masih hidup. Kalau petoma, mayat.
mati, jenazah. Berikutnya Dani, syukran. Nah, ada satu hal yang tidak kita pikirkan sebagai orang Indonesia, bahwa di dalam budaya Yahudi ada yang namanya aninut. Aninut ini tidak pernah ada istilahnya budaya Yahudi itu membalsem, nggak ada. Dari Hongkong nggak ada. Nggak ada apa pembalseman, tidak boleh, dilarang. Aninut namanya. Ya. Lalu di dalam kisah Yesus itu ada pembaluran mir dan aloe seberat 30 kilo kepada tubuh Yesus dan yang diturunkan. Nah, menyentuh itu tidak boleh. Ini yang membuat saya membaca ini, saya bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena tulisan ini memberikan keterangan yang luar biasa bahwa kenapa dia mau peluk itu body, kenapa dia mau peluk itu tubuh itu, karena dia tahu itu masih hidup. Kalau sudah mati petoma, dia nggak mau peluk itu, nggak mau turunin, nggak mau. Ya, karena di dalam Bilangan 19:11 itu ada orang yang kena kepada mayat yang najis 7 hari. 13-nya mayat yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci dan orang itu haruslah dilenyapkan. Bapak tua Yosef Arimatea itu dia mesti pimpin ibadah mengkali, besoknya kan Sabat. Bagaimana mungkin dia kena kepada mayat? 7 hari kemudian baru dia mentahirkan dirinya. Come on, wake up lah. Yuk kita yang enteng-enteng aja, nggak usah yang berat-berat. Berikutnya Dani. Tubuh Yesus bukan dibalsem, melainkan dibalur ramuan obat. Ya iyalah, orang nggak boleh balsem, Yahudi nggak boleh balsem. Apa itu? Juga Nikodemus datang ke situ. Ontuani Nikodemus, Om Niko ini datang mula-mula waktu malam, membawa campuran itu bahasa Yunaninya mikma. Nomor konkordansinya silakan dicek sendiri, G3395. Lalu yang dicampur apa? Minyak mur. Ada dokter di sini, saya suka. Saya mau tanya, minyak mur itu resin, namanya Smirna. Smirna itu resin atau getah dari mir. Smirna untuk bikin apa? Mengurangi rasa sakit. Analgesik. Saya suka kalau ada dokter di sini, saya suka. Jadi supaya saya tidak dibilang bohong. Toh, ya kan? Smirna itu resin dari mir. Nah, lalu dengan minyak gaharu, diterjemahkan bahasa Indonesia minyak gaharu, bahasa aslinya aloe. Tahu aloe apa? Aloe vera, aloe vera. Apa tuh aloe vera? Lidah buaya. Untuk apa? Penyembuhan luka. Dan ini disebut sebagai obat yang divine oleh rakyat Mesir jauh sebelum Keyahudian bertumbuh sebagai satu bangsa di tanah Yudea Galilea. Namanya aloe vera. Bukan saya ngomong kayak macam orang dari Ambon, dari Kupang, bukan aloe, dari Soe, bukan. Tapi aloe vera. Berikutnya. Habis ini udah beneran, udah. Lalu what does Revelation mean? Nama Smirna berkaitan erat dengan mir. Ketika tanaman tersebut diremas mengeluarkan resin, ya udah tadi kita udah lihat ya, obat ini. Mir adalah resin, dapat dicampur dengan aloe, tuh ada lagi tuh. Menggunakan untuk luka, antiseptik. Berikutnya 30 kilo, bayangin tubuh Yesus turun 30 kilo dibalur ini, bukan balsam, mir dan aloe. Ini antua luka, ini dibalut. Ini obat ini ya ditemukannya sebetulnya di bagian selatan Arabia lah ya. Lalu ada namanya mir, itu nama ininya, nanti tolong harus bisa baca ya. Untuk mengobati luka, infeksi, mikroba, nyeri, patah tulang, antiseptik, terus Dani. Aloe vera, udah kita udah baca ya, untuk mengobati luka kulit. Berikutnya. Nah, ini dia. Pada saat itu setelah tubuh diturunkan lalu dibalur dengan 50 kati. Bible tulis 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. Ini saya bahagia banget baca ini. Dibalur tubuh antua tuh yang mulia tuh. Dibalur tutup 30 kilo kawan. 30 kilo obat. Rabuan 30 kilo. Yang bawa siapa? Om Niko bawa. Om Niko balur itu. Antua dari atas sampai semua balur, lalu kasih masuk di dalam kubur yang kosong yang belum pernah dipakai. Suhu udaranya antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Suhu yang bagus untuk masuk ke obat, dan obat membunuh mikroba. Luar biasa, Masya Allah wa subhanallah. 30 kilo itu obat,
30 kilo kawan. Ya, sudah ya. Tapi setelah itu, perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea, yang ikut dan melihat kubur itu, bagaimana mayatnya dibaringkan, dan setelah mereka pulang dari kubur, mereka menyediakan rempah-rempah yang namanya aroma. Aroma itu mixing yang tadi. Mikma yang tadi, mix, campuran itu, karena wanginya harum. Mir itu harum, dibilangnya juga dupa. Harum itu barang. Disebutnya aroma. Minyak mur. Lalu dicampur dengan minyak mur itu nama lain yang di sini yang di dalam 23 Lukas 23:56 disebut sebagai miron. Miron itu artinya ointment. Ointment itu salep. Jadi kalau ada yang namanya miron artinya salep. Maka itu jangan kasih nama anak miron. Kenapa? Artinya salep. Nggak enak dipanggilnya. Salep, nggak enak. Ya, jangan kasih nama anaknya salep. Ya, ke bawah. Ustaz, lalu diminyaki, dibalur. Udah. Aroma, terus Yesus Yohanes ketemu dengan Maria. Berikutnya. Perhatikan baik-baik ya, arahnya kemana? Perhatikan baik-baik ya. Jangan lola ya, jangan loading lambat ya. Harus cepat, karena ini Ambon yang ngomong. Cepat, tangkap. Nanti kalau mau minta alamatnya bilang sama Dani kasih tahu alamatnya. Ya. Yesus menampakkan diri. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Lalu ada tulisan begini, lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku. Lalu ada cerita Thomas, Thomas datang bilang, kalau belum aku cucukkan tanganku ke dalam parut itu, luka itu, maka aku belum percaya. Nah, kata-kata tempat luka, terutama yang di daerah samping sebelah kanan tubuh Yesus, itu disebut preula. Sekali lagi ada dokter di sini. Preula itu adalah selaput cairan yang berada di dinding rusuk. Jadi sebetulnya tombak itu yang dibawa oleh Longinus itu, dia tidak masuk sampai di lambung. Dia menusuk, dia merobek selaput membran yang namanya preula yang ada di bawah iga rusuk. Pecah itu keluar lalu kena ke mukanya Longinus. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama para saudaraku tersayang yang aku hormati, para pendeta dan ahli teologi, Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur kosong. Kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian Yesus selamat kawan. Medical treatment in the first and a good and the first and the proper time will be save the crucifixion person. Terima kasih. Baik, boleh dimulai, Esra. Ya, ini untuk klarifikasi aja ya. Jadi kesimpulannya Pak Kainama itu adalah Yesus itu disalib ya, tapi tidak mati, begitu ya? Hanya luka-luka saja ya, gitu ya. Baik. Oke. Saya kira pertama itu ya, saya agak heran mengapa Pak Kainama ini membuka dengan mengangkat argumentasi bahwa kain kafan Turin itu palsu. Orang Kristen tidak menjadikan kain kafan Turin itu sebagai bukti bahwa Yesus mati dan bangkit, Pak. Bahkan saya sendiri mengakui bahwa itu tidak asli. Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu, maka itu salah sasaran itu sebenarnya. Ya, salah sasaran. Karena kita percaya itu juga baru itu kain yang ya mungkin hasil rekayasa atau bagaimana. Kita tidak percaya bahwa apa yang ada di dalam kain kafan Turin itu adalah menunjuk kepada tubuh atau jasad Yesus yang sesungguhnya. Lalu kedua, di sini yang saya jadi masalah. Karena tema kitanya adalah historical Jesus. Saya kasih apa dulu ya. Karena tadi Pak Kainama sempat mengatakan bahwa tema ini saya yang berikan setengahnya. Karena tema historical Jesus itu ditawarkan oleh Pak Kainama. Tapi karena saya merasa bahwa historical Jesus itu terlalu luas, maka perlu dipersempit pada satu topik khusus. Karena itulah saya mengusulkan supaya topik khusus, misalnya ya, kalau kita bicara historical Jesus, kita bisa bicara topik Yesus itu pernah ada di dalam sejarah atau tidak. Atau Yesus yang pernah hidup dalam sejarah itu dipercayai sebagai Tuhan, Allah atau tidak oleh orang sejamannya. Ya.
atau apa? Itu bisa sangat luas. Nah, karena itulah saya minta persempit pada aspek kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini topik itu datang dari yang tema besarnya historical Jesus. Kalau begitu sekarang kita bicara soal sejarah. Karena itu kalau memang saya mau membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saya menggunakan aspek sejarah. Kalau Pak Kainama mau mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, itu dari aspek sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang ini adalah sejarah apa yang tadi, ada satu sejarah apa yang Bapak kasih yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Ini bukan problem hermeneutics. Ini problem historical Jesus. Makanya saya curiga Bapak ini mungkin, makanya sebenarnya saya sudah bertanya kepada panitia, ya tolong jelaskan sebelumnya apa sih yang Pak Kainama maksudkan dengan historical Jesus. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat jawaban. Dan saya khawatir bahwa beliau tidak paham apa maksudnya. Dan terbukti bahwa tidak ada masalah sejarah yang diangkat. Soal masalah Pilatus kaget karena Yesus cepat mati. Lalu soal jam kematian yang berbeda menurut catatan-catatan Injil. Lalu soal kata Yunani soma yang tadi dipersoalkan, lalu soal segala macam mur dan segala macam untuk pembalseman Yesus dan sebagainya, itu kan bukan soal sejarah Pak, itu soal tafsir, soal hermeneutics. Dan saya tidak mau kita bergeser dari perdebatan soal historis ke perdebatan soal tafsir, karena kalau mau bicara tafsiran soal semua yang Bapak persoalkan tadi kita bisa ladeni itu. Tapi ingat, topik kita itu lah historical. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Silakan. Akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu. Sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan. Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti, ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneuticsnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati? Nah, saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nicodemus yang dianggap sebagai gospel Gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah medieval ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil Gnostik itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, padahal kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat Gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya. Nah itu yang saya bilang Pak, kalau Bapak ambil Injil dari Gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal ya yang membuktikan Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Dokumen sejarah. Dokumen sejarah tentang Yesus tidak mati. Ya. Saya jawab bahwa saya berani bilang buktinya adalah karena tidak ada dokumen sejarah sejak awal yang menyatakan Yesus mati. Demikian Pak.
saya konfirmasi. Artinya menurut Bapak, bukti bahwa Yesus tidak mati adalah tidak ada bukti bahwa Yesus mati, begitu? Nah, Bapak bisa kasih tahu saya apa yang Bapak pahami soal definisi bukti? Bukti itu apa sih? Apa itu bukti sehingga tidak ada bukti menjadi bukti ketidakadaan? Kita hari ini berbicara tentang tema, Pak, bukan tentang kata bukti. Terima kasih. Ya, nah ini pertanyaan klarifikasi supaya kalau kita bicara bukti lalu Bapak berdiri atas ketiadaan bukti, coba Bapak buktikan kepada saya bagaimana ketiadaan bukti menjadi bukti dari ketiadaan. Itu barusan yang Nah, Bapak jelaskan ngomong. itu, buktikan itu. Ya itu yang Bapak ngomong. Syukran. Loh. Loh, justru bagaimana sesuatu yang tidak ada bukti itu bisa menjadi bukti dari Bisa. sesuatu itu tidak Bisa. ada. Nah, Bisa. saya minta buktikan itu. Bisa. Tidak ada bukti bisa dijadikan bukti. Bisa. Di dalam pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Yang kedua, di dalam pola tatanan pemaparan tesis dan premis yang diambil dari contoh yang dibuat oleh Hegel. Demikian, Pak. Baik, silakan Pak Esra. Ya, sebenarnya begini ya. Apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti. Sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang gini lah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada, itu fallacy, kesesatan berpikir. Itu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti, buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak belum mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya. Gitu Ya, dulu. artinya Santai aja, sekarang, Pak. ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Gitu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti? Antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti,
maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.